السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masih pada pasal tentang asar-asar yang mauqufah, yang berhenti pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan kata lain, ucapan-ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mutiara-mutiara hikmah dari beliau, atau keputusan-keputusan di masa khilafah beliau, atau khutbah-khutbah beliau, atau doa-doa beliau. Dan kita sampai pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya dari Abi Imran Al-Jawni radhiyallahu ta'ala anhu. Qal anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ba'atha juyushan ila Syam. Beliau berkata bahwa Abu Bakar pernah mengirim tentaranya, pasukan perangnya ke negeri Syam. Wa ammara alaihim Yazid ibn Abi Sufyan. Ammara alaihim, yakni memilihkan pemimpin. Ammara dari kata amir, ay ja'alahu amiran, menjadikan atas mereka seorang amir yang bernama Yazid ibn Abi Sufyan. Qala inni musika bi'ashri khilal. Yazid bukan Yazid bin Muawiyah, tapi Yazid bin Abi Sufyan. Berbeda jauh antara Yazid bin Muawiyah dengan Yazid bin Abi Sufyan. Adapun Yazid bin Abi Sufyan berarti saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu tentunya di masa para sahabat, dan beliau memimpin jihad fi sabilillah di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Yazid anaknya Muawiyah disebut dalam sejarah bahwa dia zalim. Dia bukan sahabat dan dia banyak menyuruh pasukannya atau menyuruh tentaranya untuk menangkap manusia, bahkan beberapa ulama, dan kemudian diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga bedakan antara dua Yazid, Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Abi Sufyan. Berarti apa hubungannya antara Yazid dengan Yazid? Yang satu pamannya, yang satu ponakannya. Barakallahu fikum. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan perang ke Syam, dan dipilihlah
seorang bernama Yazid bin Abi Sufyan sebagai pemimpinnya. Qala inni musika bi 10 khilal. Kata Abu Bakar Siddiq sebelum berangkat, aku pesan kepadamu dengan 10 pesan, 10 perintah. Pertama, la taqtulu mura'atan, jangan membunuh wanita. Wala sabiyya, dan jangan membunuh anak kecil. Wala kabiran haraman, jangan pula membunuh orang tua renta. Wala taqta' syajaran musmiran, jangan menebang pohon yang berbuah. Maksudnya pohon yang berbuah itu pohon yang menghasilkan buah. Bukan mengatakan, oh ini pohon gak berbuah, tebang saja. Sekarang gak berbuah karena lagi gak musim, besok akan berbuah. Paham ya? Artinya kalau pohon-pohon liar dan sebagainya silahkan. Tapi pohon buah, jangan. Wala takhribanna amiran, jangan merusak bangunan-bangunan. Wala ta'qira syatan wala ba'uran illa lima'kalah, jangan membunuh hewan-hewan ternak, kambing atau unta dan lainnya kecuali disembelih untuk dimakan. Kalau sekedar dibunuh saja jangan. Kadang-kadang manusia ketika perang menjadi liar. Entah terbawa semangat atau terbawa emosi, kemudian pokoknya merusak segala sesuatu. Apa yang ada di hadapannya, ima ditebang, ditebas, dibakar, dirusak, dihancurkan. Sehingga negeri rata dengan tanah. Gak ada pohon, gak ada bangunan, gak ada apapun. Tidak. Abu Bakar berpesan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua renta, dan jangan memotong pohon-pohon berbuah, dan jangan merusak bangunan-bangunan, dan jangan membunuh hewan ternak, kambing atau unta, kecuali untuk dimakan. Wala tughriqanna nakhlan wala tahriqanna, dan jangan menenggelamkan pohon kurma. Saya nggak paham bagaimana menenggelamkan pohon kurma. Karena pohon kurma ada yang tinggi. Wala tahriqannahu, dan jangan dibakar. Wala taghlul, dan jangan mencuri pampasan perang sebelum dibagi. Wala tajbun, dan jangan pengecut. Wala tajbun, jangan penakut. Pesan Abu Bakar Siddiq pada pasukannya mirip, bahkan sama persis. Hanya saja ada yang rinci, ada yang tidak rinci. Dengan wasiat Rasulullah SAW. Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Ughzu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur pada Allah. Ughzu wala taghullu. Ghulul disebut oleh Abu Bakar di akhir. Pampasan perang, jangan mencuri pampasan perang. Wala taghullu wala taqtulu walidan. Jangan bunuh anak kecil. Wala taqtulu imra'atan wala walidan wala asifan. Asif adalah orang-orang yang tidak berperang. Dia bukan perempuan, dia bukan anak-anak, tapi nggak ikut berperang. Misalnya orang yang tua renta, dia nggak ikut berperang. Kenapa harus dibunuh? Qala, dikatakan selanjutnya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua renta, dan jangan merusak apa-apa yang nggak perlu dirusak. Kecuali sesuatu yang berkait dengan peperangan. Seperti misalnya menghancurkan benteng pertahanan supaya bisa masuk. Itu otomatis. Kalau nggak seperti itu nggak bisa masuk. Merusak bentengnya. Ila akhirih.
Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Juga dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Bakar pernah marah pada seseorang. Ghadiba Abu Bakar radhiyallahu anhu min rajulin, karena seseorang. Fashtadda ghadabuhu jiddan. Marahnya sangat kepada orang tadi. Maka aku katakan, kata Abu Barzah, ya khalifata Rasulullah, adrib unuqah. Wahai khalifah, apa aku penggal saja orang ini, lehernya? Abu Bakar menjawab, wailak, ma hiya li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Celaka kamu. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang kita ambil, satu dari sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun dalam keadaan marah, tetap sebatas syariat, tidak keluar dari syariat. Artinya walaupun marah, tetap mengikuti aturan syariat. Kalau memang tidak halal darahnya, jangan dipenggal. Yang kedua, secara fikih disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa tidak ada setelah Rasulullah SAW seorang pun yang berhak seperti itu. Seperti apa? Kalau jengkel sama fulan, bunuh. Kecuali Rasulullah SAW. Mengapa? Karena hukum menentang Rasulullah SAW dan hukum menentang Abu Bakar Siddiq berbeda. Tidak sama. Kalau menentang Rasul, jelas hukumnya kufur. Maka setiap Rasulullah SAW ditentang oleh seseorang, seperti kejadian Dzul Khuwaisirah yang menentang Rasulullah SAW, atau seperti kejadian munafik, para sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Itu wajar. Mengapa? Karena penentang Rasul berarti kufur, dan terbukti benar yang menentang Rasul rata-rata munafik. Da'ni aqtuluh. Tetapi kalau menentang seseorang yang bukan Nabi, walaupun itu adalah semulia-mulia manusia, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Abu Bakar, aku bukan Rasul. Kalau menentang aku terus harus dibunuh? Tidak. Itu Rasul. Tidak ada setelah Rasul seorang pun yang seperti itu kedudukannya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tidak emosional, tidak menuruti hawa nafsu. Kalau marah pokoknya harus dilakukan semua, yang penting puas. Jangan. Bagaimanapun marahnya harus di bawah garis-garis syariat. Tidak boleh melampauinya. Yang berikutnya dikeluarkan pula oleh Saif dalam kitab Al-Futuh dari guru-gurunya bahwa Muhajir ibni Abi Umayyah adalah seorang amir, seorang gubernur di daerah Yamamah. Rufi'a ilaihi imra'atani mughanniyatan. Diajukan kepadanya kasus. Rufi'a ilaihi maknanya diajukan kepadanya sebuah kasus tentang dua orang wanita mughanniyatan, dua-duanya penyanyi. Dua-duanya mughanni, dan biasanya penyanyi waktu itu adalah penyanyi dengan karangannya sendiri. Ini mendendangkan syairnya sendiri. Dilaporkan kepada gubernur tadi. Ghannat ihdahuma bisyatmin Nabi. Yang satu menyanyikan, mendendangkan cercaan kepada Nabi SAW. Faqata'a yadaha. Oleh gubernur tadi dipotong tangannya. Wa naza'a saniyataha, dan dicabut gigi taringnya, dicacati. Wa ghannatil ukhra bihija'il muslimin. Wanita yang kedua menyanyikan
syair-syair yang mengejek kaum muslimin. Maka dipotong juga tangannya dan dicabut giginya. Jadi perempuan ompong yang depan. Fakataba ilaihi Abu Bakrin. Maka Abu Bakar menulis surat. Tadi kan dilakukan oleh siapa? Oleh gubernur yang bernama Muhajir ibni Abi Umayyah. Maka Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menuliskan surat kepadanya, "Balaghani alladhi fa'alta fil mar'ati allati taghannat bi syatmin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dengar apa yang kau lakukan, ini apa yang kau perlakukan terhadap seorang wanita yang menyanyikan cercaan kepada Nabi, mendendangkan syair yang mencerca Nabi. "Falaula ma sabaqtani fiha la amartuka biqatliha." Kalau saja engkau tidak mendahului aku, artinya tidak mendahului aku, mau nanya. Kalau saja engkau mau tanya, tidak mendahului aku akan suruh engkau untuk bunuh dia. Karena mencerca Rasul, hukumnya murtad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku akan suruh untuk bunuh dia. Limadha? Lianna haddul anbiya'i laisa yushbihul hudud. Karena batasan-batasan atau hukum-hukum terhadap cercaan pada para nabi tidak sama dengan hukum had, enggak sama dengan hukum mencuri, enggak sama dengan hukum merampok, enggak sama. La yushbihul hudud, tidak sama dengan hudud. Ini riddah, tergantung siapa yang mencerca Nabi. Faman ta'ata dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut min muslimin, dari kalangan muslim, fahuwa murtaddun. Siapa yang melakukannya dari kalangan muslimin, maka dia murtad. Kalau mencerca Nabi, mengejek Nabi, maka dia murtad. Apa hukum murtad? Yustatab salasata ayyam wa in taba illa duribat unuquhu. Au muahid fahuwa muharibun ghadir. Atau kalau yang melakukannya dari orang kafir muahid atau muahad, orang kafir dhimmi, berarti dia membatalkan perjanjian. Berarti sudah jadi muharib, ghadir. Apa makna ghadir? Melanggar perjanjian. Kalau muslim yang mencerca Nabi, hukumnya murtad. Kalau orang yang terikat perjanjian mencerca Nabi, batal perjanjiannya. Kalau batal perjanjiannya, berarti tidak lagi disebut kafir muahad, tetapi sudah jadi kafir harbi yang harus diperangi. Berarti harus dibunuh juga. Wa ammal lati taghannat bihi ja'il muslimin. Adapun wanita yang satunya yang mendendangkan cercaan kepada kaum muslimin, tergantung muslim atau muahad, muslim atau kafir dhimmi. Fa in kanat mimman yad'il Islam, kalau dari orang yang ngaku muslimin, mengaku sebagai muslim tetapi mengejek muslimin, fa adabun wa ta'zirun dunal mutlah, maka hukumnya adalah ta'zir. Adab sama dengan ta'zir, diberi pelajaran. Adabun wa ta'zir adalah dicambuk sesuai dengan kebijakan penguasa. Jadi ta'zir itu ilal khalifah atau ilal imam. Ta'zir itu tergantung imam, penguasa. Mau dicambuk berapa kali orang seperti itu, kebijakannya dari penguasa. Makanya disebut dengan ta'zir, hanya pelajaran saja, agar dia tidak mengulangi. Dunal muslah, bukan dicacati. Salah itu peraturan. Muslah itu dicacati. Rasulullah SAW tidak mengajarkan untuk mencacati musuh, apalagi mencacati muslimin. Musuh kafir harbi ketika perang saja tidak boleh mencacati musuh. Setiap beliau alaihissalatu wassalam mengutus pasukan perangnya, beliau akan berkata seperti tadi dengan kalimat ughzu bismillah, ughzu man kafara billah, ughzu wa la taghullu,
wala taqtulu imra'atan wala walidan wala asifan. Apalagi kalimat berikutnya? Ughzu wala tumathilu. Peranglah, jangan mencacaci jasad musuh. Enggak boleh mencacati. Haram. Maka gubernur tadi ditegur oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seharusnya yang mencerca Nabi itu hukumnya murtad, dibunuh. Adapun yang mencerca muslimin ditakzir, diberi pelajaran. Wa ammal lati taghannat bihi ja'al muslimin, kalau dari orang-orang yang mengaku Islam maka diberi pelajaran. Wa in kanat dhimmiyatan fala amri lama safahtu anhu minasyirki a'zam. Kalau yang melakukan adalah kafir-kafir dhimmi di kesendiriannya, maka sungguh, kalimat fala amri artinya sungguh, apa yang kita maafkan dari mereka, yaitu dari kesyirikan itu lebih besar. Orang kafir bicara kekufuran enggak? Bicara kekufuran. Tapi karena dia tidak mengaku muslimin, maka ya itulah orang kafir. Kenapa enggak mau masuk Islam? Karena menganggap Islam jelek. Artinya, adapun orang kafir, ya memang min sya'nihim, itu urusan mereka. Apa yang kita maafkan, makna maafkan bukan dimaafkan kita tidak marah, bukan. Kita marah pada mereka. Tetapi dalam artian mereka diizinkan untuk tinggal di negeri muslimin sebagai kafir dhimmi selama tidak mengganggu muslimin, tidak menghalangi muslimin, ila akhir, dan tidak mencerca agama Islam. Tetapi dia mencerca muslimin, tidak masuknya dia ke dalam Islam sudah cukup. Bahwa mereka mencerca muslimin, kan begitu. Itu agama yang salah, agama yang benar agama saya nggak mau masuk Islam. Itu sudah cukup. Maka kata Abu Bakar, apa yang kita maklumi, nah ini lebih tepat, bukan kita maafkan. Apa yang kita maklumi dari kesyirikan yang ada pada mereka, itu sudah lebih besar dari ucapan mereka. Walau kunt taqaddamtu ilaika fi mithli hadha la balagtu makruhan. Kalau saja aku sempat datang ke tempatmu dalam perkara yang seperti ini, niscaya aku akan sampaikan padamu sesuatu yang jelek. Artinya akan dihukum. Abu Bakar mengancam, kalau aku ke sana, aku akan hukum kamu. Faqbil da'ah, dan aku akan menerima tebusan. Maksudnya, beliau melakukan kesalahan pada wanita tadi, yang kedua, dan yang pertama. Hanya saja yang pertama seharusnya malah dibunuh. Berarti yang kedua paling tidak. Tidak boleh dicacati seperti itu. Harus bayar diat. Harus bayar tebusan. Wa iyyaka wal muslah finnas. Hati-hati engkau dari perbuatan mencacati manusia. Fa innaha ma'samun. Karena itu adalah dosa. Wa munafiratun illa fi qisas. Mencacati manusia itu dosa dan membuat orang lari, takut, mengerikan. Agama apa ini? Agama barbar. Yang satu nggak ada telinganya, satu potong hidungnya, yang satu tercongkel matanya. Kenapa? Hukuman. Itu bukan ajaran Islam. Hanya pada pencurian itu pun ada batas tertentu. Kalau di bawah itu nggak dipotong tangannya. Kalau di atas itu baru dipotong tangannya agar jera. Ini yang tersebut dalam Al-Quran. Selebihnya nggak ada hukum mencacati manusia, nggak ada. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dalam suratnya tadi, ingat, iyyaka wal muslah, hati-hati engkau dari muslah, mencacati musuh. Karena itu dosa dan itu membuat orang lari dari agama. Membuat orang lari dari agama. Illa fi qisas, kecuali pada qisas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-ainu bil-aini
wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Ada sin juga kalau enggak salah. Coba dibaca dari awal. As-sinna bis-sinni. Ana nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni. Ha? Wal anfi bil anfi. Ha? Udah tadi. Terus as-sinna bis-sinni enggak ada. Gigi dengan gigi. As-sinna bis-sinni. Disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Qisas adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dengan jiwa. Pembunuh harus dibunuh. Yang membutakan mata, dibutakan matanya. Yang memotong telinga, dipotong telinganya. Yang memotong hidung, potong hidungnya. Itu namanya qisas. Dan itu kasusnya sesuai dengan tuntutan orang yang didolimi. Saya dipotong hidungnya. Bagaimana? Dalam pengadilan akan ditawarkan, mau qisas atau mau minta tebusan? Kalau minta tebusan selesai. Berapa tebusannya? Kalau tidak, qisas. Harus dia potong hidungnya seperti saya. Itu qisas. Maka kata Abu Bakar Siddiq, illa fi qisas, kecuali pada qisas. Wa akhraja Malik, dikeluarkan pula oleh Imam Malik dan juga Daruqutni dari Safiyah binti Abi Ubaid, anna rajulan waqa'a ala jariyati Bakr fa'tarafa fa'amara bihi fajullida thumma nafahu ila fadak. Ini keputusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya disebutkan Safiyah binti Abi Ubaid menceritakan bahwa ada seseorang yang menzinai budak. Kemudian ngaku. Fa'amara bihi fajullida. Tsumma nafahu, diperintahkan untuk dicambuk dan kemudian diasingkan. Berarti barakallahu fikum, menzinai budak berbeda hukumnya dengan menzinai orang merdeka. Kalau zina orang yang sudah muhsan, sudah pernah menikah, dalam keadaan dia zinanya orang yang merdeka juga, maka hukumnya rajam. Tetapi kalau belum menikah, maka dicambuk mi'ata jaldah wa taghribu 'am. Dicambuk dengan 100 kali cambukan dan diasingkan, dipisahkan. Ternyata demikian pula hukumnya kalau wanitanya adalah budak. Wa akhraja Abu Ya'la an Muhammad ibn Hatib qala ji'a ila Abi Bakrin bi rajulin qad saraq. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari Muhammad bin Hatib bahwa didatangkan kepada Abu Bakar seseorang pencuri atau seseorang qad saraqa, telah mencuri. Wa qad qata'at qawaimuhu, dalam keadaan sudah dipotong tangan-tangan dan kakinya. Faqala Abu Bakar, ma ajidu laka syai'an illa ma qada fika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum amara biqatlik. Fainahu kana a'lam bika fa'amara biqatlihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencuri tertangkap dalam keadaan tangannya sudah terpotong, tangan satunya juga sudah terpotong, kakinya juga sudah terpotong, kakinya juga sepotong. Bagaimana kau bisa mencuri? Ya. Keterlaluan. Iya. Ternyata pernah diperintahkan orang ini untuk dibunuh. Maka kata Abu Bakar berkata, aku tidak dapati sesuatu pun untuk menghukum kamu kecuali apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW terhadapmu. Ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuhmu. Fa'inahu kana a'lam bika, karena sesungguhnya Rasulullah SAW lebih tahu tentang kamu. Fa'amara biqatlihi, maka diperintahkan untuk membunuhnya.
Ikhwani fillah a'azzakumullah, jangan heran kalau orang itu sudah asyik dengan pencurian, sudah bersifat klepto. Tahu klepto? Mencuri itu jadi kesenangan. Tidak peduli mereka walaupun tangannya sudah nggak ada. Dan qila, konon dikisahkan bahwa orang yang memalsukan paspor, memalsukan kartu izin tinggal seperti imigrasi gelap yang ada di Saudi, tertangkap dalam keadaan dua tangannya nggak ada, terpotong semua. Bayangkan, masih memalsukan. Dia ikat catnya di tangan buntungnya ini untuk ngecat imigrasi, persis catnya seperti yang ada di kantor imigrasi Saudi. Jadi yang mau bikin paspor palsu, yang membuat surat izin tinggal palsu, itu kedatang ke dia. Udah nggak ada tangannya, atau udah potong tangannya. Ini barakallahu fikum, sampai seperti itu mereka yang sudah tenggelam di dalam sifat yang jelek, yaitu mencuri. Ada kisah lain yang juga unik, dikeluarkan oleh Malik dari Qasim ibn Muhammad, bahwasanya seseorang dari ahli Yaman dalam keadaan tangannya atau salah satu tangannya sudah putus dan kakinya juga demikian. Qadima fanazala ala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fasyaka ilai. Orang ini datang singgah ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengeluhkan tentang dirinya. Anna amil al-Yaman zalamahu, bahwa aku didolimi oleh penguasa Yaman, oleh gubernur Yaman, katanya. Fakana yusalli minal lail, maka dijamu oleh Abu Bakar. Ternyata malam hari dia qiyamul lail, Masya Allah, qiyamul lail. Fayaqul Abu Bakar berkata, wa abik, ma layluka bilayli sariqin. Malammu tidak seperti malamnya pencuri. Mulai agak percaya bahwa dia ini didolimi. Aku didolimi oleh gubernur Yaman. Aku sebenarnya enggak mencuri, tapi aku dipotong tangannya. Singgah di rumahnya Abu Bakar dalam keadaan malamnya tahajud, qiyamul lail. Abu Bakar melihat, Masya Allah, malammu bukan malamnya pencuri. Malamnya pencuri tentunya mencari kesempatan untuk bisa mencuri, kan begitu. Ini malah salat qiyamul lail. Masya Allah. Ma lailuka bilaili sariqin, sungguh malammu bukan malamnya pencuri. Tiba-tiba innahum iftaqadu hulliyan li Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Ternyata mereka kehilangan satu perhiasan miliknya Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, yaitu istrinya Abu Bakar. Jadi kalungnya atau perhiasan istrinya Abu Bakar hilang. Faja'ala yatufu ma'ahum, maka semua mencari perhiasan istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, termasuk orang tadi. Sambil mencari dia berkata, Allahumma alaika biman bayyata ahli hadzal baitus salih. Kata orang tadi sambil mencarikan, ya Allah, atasmu untuk mengurusi atau atasmu untuk menimpakan sesuatu pada orang yang mencuri di rumahnya, orang saleh, ahli bait as-saleh, keluarga yang saleh. Kalimat alaika adalah kalimat yang mengerikan, artinya mendoakan kejelekan bagi pencuri tersebut. Sehingga makna bebasnya, ya Allah, atasmu untuk menimpakan sesuatu pada orang yang mencuri di keluarga yang saleh. Maka mereka mencari seperti itu, dan orang tadi mendoakan kejelekan pada pencuri tersebut. Fawajadul hulli inda sa'il. Akhirnya dapatkan perhiasan itu, ditemukan
di tempatnya seseorang as-sa'il atau seorang yang sebut saja sa'il. Tetapi orang itu berkata, za'ama annal aqta' ja'ahu bihi. Za'ama itu mengaku-ngaku. Orang tadi mengaku-ngaku, tapi yang bawa ke sini adalah orang itu yang potong tangannya tadi. Dipanggil orang itu. Apakah kamu yang mencurinya dan menyerahkannya kepada dia? Fa'tarafal aqta'. Maka orang tadi nggak bisa apa-apa kecuali mengaku. Au syuhida alaih, atau lebih tepatnya bukan mengaku, ada saksi, yaitu Sa'ib tadi. Ini yang ngambilnya dan dititipkan ke saya. Fa'amara bihi Abu Bakr, maka Abu Bakr memerintahkan dia untuk dipotong tangan yang satunya lagi. Sudah dipotong satu, potong lagi satunya. Wa qala Abu Bakar, tetapi lihat ucapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wallahi la du'auhu ala nafsihi ashadda indi alaih min sariqatihi. Sungguh demi Allah, doa dia terhadap dirinya sendiri itu lebih dahsyat bagiku daripada pencuriannya. Pandangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ucapan tadi mengerikan sekali. Hampir-hampir enggak ada seorang mukmin yang berdusta dengan cara mendoakan kejelekan atas dirinya. Apa ada? Enggak mungkin. Mengapa? Paling tidak orang mukmin pasti memiliki rasa takut. Ini pencuri. Kemudian berkata, semoga pencurinya disiksa oleh Allah, masukkan neraka jahanam. Berarti orang ini tidak beriman sama sekali kan? Kok beraninya berdoa seperti itu? Lihat orang tadi ketika pura-pura mencari. Allahumma alaika bihi, alaika biman saraka fi baitin ahlin salih, atau ahli baitin salih. Ya Allah, atasmu untuk menimpakan pada orang tersebut yang mencuri di tempat keluarga orang saleh. Ternyata dirinya sendiri yang mencuri. Kata Abu Bakar, sungguh yang lebih dahsyat bagiku dan yang menunjukkan jeleknya orang ini bukan pencuriannya saja, lebih dari itu, yaitu doanya dia atas dirinya sendiri, mendoakan kejelekan atas dirinya sendiri. Asyadda alayya, itu lebih dahsyat bagiku. Asyadda indi min sariqatihi, lebih dahsyat daripada pencuriannya. Demikianlah memang pencuri. Maka hati-hati, jangan coba-coba. Karena biasanya awalnya coba-coba. Gak punya uang, bingung, lihat ada uang di tempatnya temanmu. Ambil dikit, gak banyak. Di situ ada banyak, dia ambil cuma 1 lembar saja. Ini penyakit. Kalau terus keenakan, orangnya nggak ngitung lagi. Wah, ternyata mencuri itu enak. Mulai kedua. Dan kalau sudah melekat pada dirinya, maka sulit untuk lepas daripadanya. Terus, sudah dipotong tangannya, masih. Dipotong tangan satunya lagi, masih. Potong kakinya, masih. Potong kaki satunya lagi. Kok masih mencuri? Bunuh. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau merafa'kannya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana apa diputuskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ingat, pencurian yang dipotong tangannya bukan hanya mencuri 100 rupiah atau 200 rupiah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Abu Bakrin qata'a fi mijannin qimatuhu 5 darahim. Bahwa Abu Bakar pernah memotong tangan seseorang karena mencuri tameng yang harganya 5 dirham. 5 dirham. 5 uang emas, 5 uang perak. Dirham perak. Dan disebutkan pula di dalam riwayat yang lainnya dalam hadis bahwa tidak dipotong tangannya kecuali yang di atas 3 dirham. Barakallahu fikum.
Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha